selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kasih setia Tuhan sampai sejauh ini Ebenezer di sini Tuhan menolong. Dan sebelum kita menuju ke gedung gereja Jemaat Ranti-Tagari untuk bersama-sama mengikuti dengan hikmat ibadah pemberkatan perkawinan anak atau cucu kita, elak bersama dengan kita. Terlebih dahulu tentu kita berharap dasar dan landasan kita dari segala giat sepanjang hari ini bersama dengan keluarga adalah tentu berdasarkan dan bergantung kepada Tuhan. Karena itu sebelum berdoa, mari bersama-sama kita angkat satu lagu Kidung Jemaat 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu lah pada pagi ini kami datang mempersembahkan segenap hidup kami, dan tentu dengan segala rencana dan rencana dalam hidup kami. Terima kasih sejauh ini Engkau mengasihi seluruh keluarga, terutama dalam rencana-rencana hidup bagi kedua anak kekasih kami Ella bersama dengan Mika. Ini pada pagi ini Tuhan, sebagaimana yang sudah kami rencanakan, bahwa pagi ini kami akan bersama-sama mengantar kedua anak kekasih kami ini menuju gedung gereja Jemaat Ranti-Tagari untuk menerima pemberkatan perkawinan. Mendahului semuanya itu, sungguh kami sadar bahwa tanpa Tuhan segala sesuatu menjadi sia-sia. Karena itu kami ada di sini bersama dengan keluarga, sekaligus tentu memberikan dukungan dan doa dengan satu harapan, hari ini segala hal yang boleh terjadi sungguh ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Terus berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, keluarga yang bersahabat, keluarga yang berkekuatan dan kesehatan, termasuk juga tentu ibadah pemberkatan perkawinan sekaligus juga nanti sesudahnya ada resepsi dari seluruh keluarga dan jemaat. Kami berharap segala sesuatunya diberikan kemudahan dan kelancaran, keluarga menikmati sukacita kedua anak kekasih kami ini boleh memasuki keluarga rumah tangga yang baru, tentu juga diliputi sukacita dan kedamaian. Karena itu Tuhan, dengarkanlah kami, ampunilah dosa kami, sebab kami berseru di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yakini. Amin.
Saudara Mikael Tandiseru dengan Saudari Manuela Selfira Todi akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan dan keberatan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia yang menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Mikael Tandiseru dengan seorang perempuan bernama Manuela Selfira Todi. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia bersedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau. Terima kasih Tuhan atas hidup dan hari yang Kau karuniakan bagi kami untuk mengalami dan menyaksikan satu perkara dalam rancangan Tuhan yang akan kami alami teristimewa bagi kedua anakmu Mika dan Ella. Dalam perkenan-Mu Tuhan, kini kami ada di hadirat-Mu bersama dengan kedua anakmu, kedua orang tua, bahkan segenap rukun keluarga ada di dalam bait kudus-Mu untuk bersama-sama dalam sukacita mengantar akan kerinduan hati kedua anakmu untuk berdiri di hadapan-Mu, mempersembahkan kehidupan pernikahan mereka. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 uyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kisah pernikahan di Kana itu begitu seringnya kita dengar, begitu seringnya kita mendengarkan khotbah tentang itu, sehingga ketika kita mendengarkan pun bagi Yesus ketika kita tunduk pada perintahnya, Yesus akan memberi nilai tambah kepada hidup kita, kepada diri kita, kepada Mika, kepada Ella, memberi fungsi-fungsi hidup yang lebih lagi, mengembangkan kapasitas hidup ketika engkau tunduk dengan sempurna pada perintahnya. Mungkin juga Tuhan akan menambah satu nilai hidup, bahwa engkau merasakan kehadiran sebagai orang tua ketika Tuhan menghadirkan anak-anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Kalau air jadi anggur, dari yang kurang baik menjadi baik, jadi yang baik menjadi lebih baik. Apa yang kita katakan? Bahwa ketika Yesus berkuasa dalam hidupmu, berperan dalam hidupmu, merancangkan hidupmu, menyatakan tindakan dalam hidupmu dan istri, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan berakhir dengan sukacita. Luar biasa. Tuhan mau menginginkan kita juga mengalami hal yang sama. Tapi satu saat bagi Ella dan Mika menjalani kehidupan sebagai satu keluarga. Ketika Yesus engkau hadirkan untuk berkarya dalam kehidupan keluarga, maka Dia akan membebaskan engkau dari setiap masalah-masalah yang tidak sanggup untuk pecahkan sendiri. Yesus adalah solusi hidup kita. Karena itu jangan segan-segan sampaikan segala masalah kepada Yesus. Undang Yesus hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, maka Yesus akan menyatakan karya yang luar biasa yang engkau akan mengatakan mukjizat Tuhan bagi keluarga. Harapan itu kemudian seringkali juga diganggu dengan keraguan-keraguan. Apakah kami akan mampu juga kemudian untuk mewujudkan? Bagaimana harapan orang tua, terlebih bagaimana harapan Tuhan dalam kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ketika engkau menyandarkan semua itu pada kuasa dan firman-Nya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan berkarya dalam hidupmu ketika engkau dengan kesungguhan hati menyampaikan setiap persoalan dan pergumulan. Tuhan akan mengambil alih beban itu, membebaskan engkau dan mengantar engkau untuk menikmati sukacita di dalam bimbingannya semata. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Sekalipun dalam nikah kamu menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjian dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dalam keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saudara Mikael Tandiseru, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan benar, dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Manuela Elvira Todi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Mikael Tandiseru dan Manuela Elvira Todi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa,
dan membaca Alkitab bersama-sama. Mikael Tandisero, mengadukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Manuela Selfira Todi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawabmu? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Manuela Selfira Todi, mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Mikael Tandisero yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawabmu? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Mika dan Ella, saudara berdua telah terikat sebagai suami istri, dan cincin ini menjadi tanda yang keikatan untuk ikatan perkawinan. Sebagaimana cincin ini yang telah dimurnikan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu cincin yang begitu indah. Dan sebagaimana cincin ini yang menjadi tanda yang kelihatan untuk ikatan cinta bagi Mika dan Ella, cincin ini tidak kelihatan ujung dan pangkalnya. Demikianlah hendaknya cinta kasih Mika dan Ella dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak berujung, tapi tetap sampai kesudahannya. Dan karena itu sebagai tanda yang kelihatan, maka kepada Ella, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami. Mikael Tandisero kenakan cincin ini pada jari manis tangan kanan istri.
hari ini Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2020 menjadi hari yang istimewa bagi saudara kita Mikael dan Manuel, karena pada hari ini saudara kita datang ke rumah Tuhan untuk menghadapkan perkawinan. Sebuah pertemuan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Majelis gereja, pengurus OIG, dan seluruh warga jemaat Rantai Gading mengucapkan selamat kepada Mikael dan Manuela, bahkan seluruh rumpun keluarga yang hari ini sungguh berbahagia. Dan saat ini Majelis gereja akan memberikan surat nikah dan juga Alkitab sebagai bahan literasi bagi kami berdua setiap waktu dan setiap saat carilah Tuhan. Di dalamnya banyak hal-hal yang akan kami dapatkan sehubungan dengan membangun keluarga. Ambillah dan bacalah setiap waktu. Sehat
Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal. Kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya.
menyembah Engkau dan menyatakan sukacita dan rasa syukur kami atas perkara hidup yang Tuhan karuniakan kami alami dan kami saksikan pada saat ini, bahwa kami menyaksikan bagaimana rancangan kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kedua orang tua, teristimewa bagi kedua anakmu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami makna hidup yang baru. Bagaimana Tuhan Yesus terus berkarya di dalam kehidupan kami ketika dengan kesungguhan hati kami mengundang Yesus, kesungguhan hati kami memberi tempat bagi Yesus. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan hadirin, khususnya kepada anak kita Ella dan Mika dan kedua orang tua. Ella dan Mika, ada pepatah kuno mengatakan, janganlah bersifat seperti kopi. Kopi harus kemasan. Di dalam kopi ada gula dan kopi, tapi yang muncul warna adalah kopi. Itu artinya apa? Jangan satu sama lain saling merendahkan diri dan saling meninggikan diri. Jadilah seperti bubur menado. Bubur menado tidak akan muncul berasnya, tidak akan muncul santannya, kedua-duanya bersama. Yang kedua, pada Mika dan Ella, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi memang betul. Semua manusia pasti mengalami persoalan, tapi kita sebagai umat yang percaya pada Kristus, hadirlah Kristus di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kamu besok lusa. Untuk itu saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis dan vokal grup, dan kita sekalian Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili kedua orang tua dan kedua mempelai menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon izin kesediaan saksi kedua pihak untuk menyaksikan dan mendampingi acara pencatatan sipil. Saksi pertama yang terhormat Bapak Abednego. Saksi kedua yang terhormat Bapak Matius Duma Lantetasa. Sesuai dengan permohonan kedua saudara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan catatan sipil, berkas saya nyatakan lengkap. Jadi pada hari ini Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022
pencatatan perkawinan kedua saudara akan dilaksanakan. Sesuai dengan Permendagri nomor 119 tahun 2017, tugas kami dari Dinas Kependudukan hanya mencatatkan dalam buku register negara peristiwa penting perkawinan kedua saudara. Untuk pelaksanaan sidang hijau, sidang ketok palu sudah ditiadakan karena pemuka agama dalam hal ini pendeta sudah melaksanakan sidang pemberkatan nikah. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kedua mempelai, orang tua dan saksi serta hadirin yang saya hormati, pada hari ini Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, pencatatan perkawinan saudara Mikael Taniseru dengan saudari Manuela Selfira Todi akan dilaksanakan. Pencatatan perkawinan saudara akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tiba saatnya saya akan mencatatkan secara sah perkawinan saudara Mikael Taniseru dengan saudari Manuela Selfira Todi. Untuk itu saya mempersilakan kedua mempelai untuk menandatangani register akta perkawinan, disaksikan oleh saksi pertama yang terhormat Bapak Abednego, saksi kedua yang terhormat Bapak Matius Duma Rangketasak. Perlu saya informasikan dan sosialisasikan bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019, untuk penandatanganan register akta perkawinan sekarang hanya ditandatangani oleh kedua mempelai, orang tua dan saksi tinggal menyaksikan. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan kedua saudara telah dicatatkan dan kepada saudara diwajibkan untuk menciptakan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia. Segala sesuatu dalam rumah tangga harus dirundingkan, dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama-sama agar rumah tangga senantiasa tetap damai, sejahtera dan bahagia. Mulai hari ini nama dan tanda tangan kedua saudara tidak dapat diubah tanpa seizin pengadilan negeri. Dan apabila ada perkawinan saudara dikaruniai anak, wajib melaporkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana saudara berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Akhirnya acara pencatatan perkawinan kedua mempelai telah dilaksanakan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, mencatatkan dengan sah perkawinan saudara. Selamat siang, selamat berbahagia, Tuhan memberkati.